Saya Syifonur Aina Masdasya dari kelas 3H dengan MPN 24611260. Kami akan mempresentasikan dan mensimulasi pembelajaran 4C dan 6C pembelajaran abad ke-21. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nasyul Syahira. Di sini saya akan menjelaskan keutamaan menuntut ilmu bagi seorang muslim, khususnya mahasiswa. Menuntut ilmu adalah proses mencari, memahami, dan mengamalkan pengetahuan sebagai bekal kehidupan. Menurut Nugraha tahun 2020, setiap pelajar baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Bagi mahasiswa, kewajiban ini menjadi lebih besar karena mahasiswa telah dipersiapkan sebagai calon penerus bangsa. Yang kedua, keutamaan. Ada 4 keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Artinya Allah memberikan kemudahan dan keberkahan di setiap langkahnya. Dengan ilmu, orang bisa menjalani hidupnya dengan lebih terarah dan sesuai ajaran agama. Yang kedua, mendapatkan ridho malaikat. Setiap malaikat mendoakan orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan perbuatan baik di dalam agama Islam. Yang ketiga, mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna sebagai balasan atas kesungguhan dan kesabaran dalam mencari ilmu, baik dalam kesulitan maupun pengorbanan waktu dan tenaga. Yang keempat, memiliki kedudukan seperti mujahid di jalan Allah. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah dalam menegakkan kebenaran dan melawan kebodohan di dalam masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, saya Tika Aira akan membahas tentang 4C, yaitu tentang critical thinking. Nah, critical thinking adalah berpikir kritis, yang artinya siswa dapat mengevaluasi, menganalisis informasi, serta mengambil keputusan yang logis dan memiliki alasan. Nah, contoh penerapannya di sekolah dasar yaitu siswa dapat memecahkan masalah sederhana dengan menemukan solusi dan saling berdiskusi. Untuk memecahkan sebuah masalah, siswa harus saling bekerja sama, tidak hanya memecahkan masalah sendiri, namun memecahkan masalah yang ada di dalam sebuah kelas. Nah, di perguruan tinggi, mahasiswa mampu untuk memecahkan masalah yang rumit, yaitu dengan cara membuat proyek inovatif, mengembangkan kemampuannya, yaitu meneliti sebuah permasalahan yang ada di sekolah. Nah, yang kedua yaitu creativity atau kreativitas adalah kemampuan menciptakan ide baru yang inovatif. Contoh di sekolah dasar yaitu siswa diajak berpikir melalui pemikiran luar, tidak hanya melalui pembelajaran saja. Contohnya seperti mendaur ulang sampah. Nah, apabila sampah tidak didaur ulang, maka sampah tersebut akan membuat masalah seperti penumpukan, dapat terjadinya banjir. Nah, dengan cara itu siswa harus berkreativitas, yaitu mendaur ulang sampah botol yang dapat dibuat menjadi pot bunga, atau mendaur ulang stik es krim menjadi tempat pensil. Nah, di perguruan tinggi mahasiswa menghasilkan ide baru, proyek
dalam perbedaan pendapat dan juga untuk berpartisipasi dengan cara mendukung orang lain dan mendengarkannya. Nah, ini ada terdapat contoh penerapan collaboration di sekolah dasar, yaitu misalnya siswa diminta untuk membuat satu tim atau satu kelompok membuat bunga dari bahan bekas seperti sedotan, stik, ataupun dari kardus. Bisa juga guru itu membuat siswa atau menyuruh siswa untuk melakukan suatu permainan edukatif tetapi dalam bentuk tim. Nah, contoh collaboration di perguruan tinggi itu seperti mahasiswa itu disuruh untuk kerjasama membuat makalah ataupun PPT, lalu dipresentasikan secara berkelompok di kelas atau juga melakukan riset bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, saya Weni Kusnulutami akan menjelaskan materi selanjutnya. Pembelajaran abad 21 tidak hanya menekankan pada kemampuan akademik, tetapi bagaimana peserta juga dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Oleh karena itu, dikemukakan kerangka 6C. 6C terdiri dari 4C, lalu ditambah 2 lagi, yaitu citizenship dan karakter. Nah, 2 ini yang akan saya jelaskan, serta penerapannya di sekolah dasar dan perguruan tinggi. Yang pertama, citizenship adalah kemampuan memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Misalnya berpartisipasi aktif dalam lingkungan, bertanggung jawab dengan lingkungan sosial, dan ikut bersosialisasi. Nah, di sekolah dasar, citizenship ditanami melalui dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Misalnya menghargai pendapat teman, menghargai agama teman yang lain. Selanjutnya, citizenship di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi menjadi lebih luas. Mahasiswa tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga ikut peduli terhadap permasalahan di lingkungan dan sosial. Misalnya ikut organisasi, berpartisipasi, ikut pengabdian masyarakat, dan menjaga fasilitas kampus. Oke, selanjutnya karakter. Karakter adalah nilai-nilai etika dan moral untuk membentuk kepribadian seseorang. Pendidikan karakter sangat penting bagi peserta didik, tidak hanya untuk cerdas tetapi juga berakhlak baik. Di sekolah dasar, pendidikan karakter difokuskan pada pembentukan kebiasaan baik. Nilai-nilai yang ditekankan seperti kedisiplinan, jujur, kepedulian, dan tanggung jawab. Nah, semua ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari anak dan keteladanan guru. Di perguruan tinggi, pendidikan karakter menekankan pada kematangan pribadi dan integritas diri. Mahasiswa dituntut menjunjung etika akademik, disiplin dalam perkuliahan, dan bertanggung jawab dalam tugas kelompok. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan membacakan kata motivasi berdasarkan hadis, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana hala walidul waladan min nahrin afdala min adabin hasan," yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Hakim. Nah, makna dari kata motivasi ini bahwa pendidikan sangat berharga untuk aset masa depan yang diberikan oleh orang tua kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia termasuk mahasiswa untuk menanamkan karakter 4C dan 6C untuk menjadi
Nah, yang jauh